Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidanifa Hanifah. Saya akan mempresentasikan pertemuan 16, yaitu Pasar Tenaga Kerja Asia Pasifik. Pengertian pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja dapat diartikan sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja di dalam pasar ini ialah para pencari kerja, sedangkan sebagai pembelinya yaitu orang-orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja diselenggarakan dengan maksud untuk mengkoordinasi pertemuan antara para pencari kerja dan orang-orang atau lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Next, fungsi pasar tenaga kerja. Yang pertama, berfungsi untuk sarana penyaluran tenaga kerja. Yang kedua, berfungsi untuk sarana untuk mendapatkan informasi tentang ketenaga kerjaan. Dan yang ketiga, berfungsi untuk sarana untuk mempertemukan pencari kerja dan orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Next, manfaat pasar tenaga kerja. Yang pertama, bermanfaat untuk membantu para pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan, sehingga bisa mengurangi pengangguran. Yang kedua, bermanfaat untuk membantu orang-orang atau lembaga-lembaga yang memerlukan tenaga kerja untuk memperoleh tenaga kerja. Dan yang terakhir, bermanfaat untuk membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan. Next, pertumbuhan ekonomi melambat di negara-negara berkembang di luar dari tingkat yang tinggi. Setelah pemulihan kembali di akhir tahun 2009, pertumbuhan perekonomian di negara-negara Asia pada pertengahan tahun 2010 sedang-sedang saja, seiring dengan kebijakan moneter yang lebih ketat, pengisian ulang persediaan, dan penghilangan stimulus fiskal yang secara bertahap meredam aktivitas perekonomian. Jenis-jenis pasar tenaga kerja. Yang pertama, pasar tenaga kerja terdidik, terlatih, tidak terdidik, dan tidak terlatih. Yang kedua, pasar tenaga kerja utama dan biasa. Yang ketiga, pasar tenaga kerja intern dan ekstern. Yang keempat, pasar tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri. Kelebihan adanya pasar tenaga kerja yaitu untuk membantu mengurangi pengangguran. Pasar tenaga kerja yang efisien ialah adanya keleluasaan transaksi jual-beli tenaga kerja yang diasumsikan berjalan secara alamiah yang mempertemukan antara pembeli dan penjual tenaga kerja. Penentuan upah di berbagai bentuk pasar tenaga kerja, yaitu gaji dan upah. Di Indonesia, penyelenggara bursa tenaga kerja ditangani oleh Departemen Tenaga Kerja atau Depnaker. Orang-orang ini atau lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga kerja dapat melapor ke Depnaker dengan menyampaikan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan, besarnya persyaratan. Kemudian Depnaker akan mengumumkan kepada masyarakat tentang adanya permintaan tenaga kerja tersebut. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Di sini saya akan membahas tentang pasar tenaga kerja dan euro pada pertemuan 14. Pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah seluruh aktivitas dari pelaku-pelaku untuk mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja atau proses terjadinya penempatan dan atau hubungan kerja melalui penyediaan dan penempatan tenaga kerja. Pelaku-pelaku yang dimaksud di sini adalah pengusaha, pencari kerja, dan pihak ketiga yang membantu pengusaha dan pencari kerja untuk dapat saling berhubungan. Selanjutnya, peran pasar tenaga kerja. Peran pasar bagi tenaga kerja adalah memperluas kesempatan kerja, mengurangi angka pengangguran, dan mengurangi kemiskinan. Penjelasan secara umum, pasar merupakan tempat untuk melakukan kegiatan jual beli barang atau jasa untuk mendukung kelancaran kegiatan tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja. Fungsi pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja memiliki fungsi yang sangat luas, baik dalam sektor ekonomi maupun sektor-sektor yang lain. Fungsi pasar tenaga kerja yakni sebagai berikut. Yang pertama, berfungsi untuk sarana penyaluran tenaga kerja. Yang kedua, berfungsi untuk sarana mendapatkan informasi tentang ketenaga kerjaan. Dan yang ketiga, berfungsi untuk mempertemukan pencari kerja dan orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja.
Euro. Selanjutnya kita akan membahas tentang euro. Jadi euro merupakan mata uang yang dipakai di 19 negara anggota European Economic and Monetary Union atau EMU. Secara giral, mata uang ini mulai dipakai sejak tanggal 1 Januari 1999, tetapi secara fisik baru dipakai pada tanggal 1 Januari 2002. Euro adalah mata uang cadangan terbesar kedua serta mata uang kedua yang paling banyak diperdagangkan di dunia setelah dolar Amerika Serikat. Mata uang euro juga diperdagangkan di falas dan banyak orang yang berminat untuk melakukan transaksi jual beli euro. Tentang materi pasar tenaga kerja dan euro, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pasar tenaga kerja Asia Pasifik Gelombang 2. Mengenai pasar tenaga kerja dapat diartikan sebagai sebuah pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja dalam pasar ini ialah tenaga kerja, sedangkan sebagai pembelinya itu orang-orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja diselenggarakan dengan maksud untuk mengkoordinasi pertemuan antara para pencari kerja dan orang-orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Fungsi pasar tenaga kerja itu ada 3. Pertama, berfungsi untuk sarana penyaluran tenaga kerja. Kedua, berfungsi untuk sarana untuk mendapatkan pertumbuhan tenaga kerja. Ketiga, berfungsi untuk sarana untuk mempertemukan pencari kerja orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Dan yang terakhir itu manfaat pasar tenaga kerja. Satu, bermanfaat untuk membantu para pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan sehingga bisa mengurangi pengangguran. Kedua, bermanfaat untuk membantu orang-orang atau lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga kerja untuk memperoleh tenaga kerja. Ketiga, bermanfaat untuk membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan tenaga kerjaan. Terus, pertumbuhan ekonomi melambat di negara berkembang. Dua negeri dimulai dari tingkat yang tinggi. Pertama itu, setelah memulihkan kembali akhir tahun 2009, pertumbuhan ekonomi negara Asia pada perang tahun yang sedang saja seiring dengan kebijakan moneter yang lebih ketat, pengisian ulang berjalan dan perhilangan pembayaran fiskal yang secara bertahap merendam aktivitas perekonomian. Pasar dalam negeri yang berada di China, India, dan Indonesia membantu untuk memastikan bahwa lompatan penumbuhan mereka tidak terlalu besar. Negara-negara yang berkembang pada ekspor seperti Malaysia, Thailand, penunggulan global dan perumahan serta oleh lingkungan saat ini yang volatil. Terus inflasi merupakan masalah yang mendesak sebagai dorong oleh meningkatnya harga bahan pangan, energi, dan merupakan hal yang paling memukul masyarakat miskin. Terus kelebihan dan kekurangan pasar tenaga kerja. Kelemahan adanya pasar tenaga kerja itu: satu, munculnya kegiatan percalonan tenaga kerja, munculnya tindakan penipuan dan kekerasan terhadap tenaga kerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.